Dulu pernah banyak yang bully saya kayak gitu. Jadi menganggap bahwa masa depannya nggak ada lah, karena memang saya nggak terlalu suka dengan pelajaran hafalan dan lain-lain. Karena sekolah menurut saya itu ya bosanin banget. Terlalu membosankan Terlalu dengan membosankan, pelajaran-pelajaran eksak. Yang paling penting adalah teman terbaik menurut saya adalah teman-teman Papua. Di situ saya lihat kejujuran dari teman-teman. Walaupun di Papua kayak gitu tidak pernah mau minta-minta di jalan. Aku Mufidah Puncoyo, tentunya di RF Production Official YouTube Channel, dan hari ini kita kedatangan teman yang akan sharing jauh-jauh dari Papua. Ya, dari Papua. Tahu Papua tidak? Tahu. Tahu dong pastinya. Dari Papua, Mas Wahyu Mika. Halo. Halo. Mbak Mufidah, teman-teman RF dan yang lain. Ini banyak loh ya. Thank you sambutannya. Udah 1000 orang. Iya, thank you. Dan kita ketemu lagi di sini ya Mas ya. Iya, ini Sudah lama kita nggak produksi bareng. Iya, lama ya, gara-gara corona ya. Aku juga udah nggak bantuin Mas Mika dari lama juga kan. Iya, benar, Dulu benar. sering banget bantuin Mas Mika di beberapa produksinya dia. Jadi sekarang udah vakum. Jadi ini baru dipertemukan kembali. Apa kabar Mas Mika? Baik ya. Alhamdulillah, Sehat, puji ya? Tuhan baik, sehat dong. Nah, jadi Mas Mika ini Mas Wahyu Mika ya? Iya. Mas Wahyu Mika, panggilannya Mas Mika. Mika aja, Mika ya. Mas Mika asli Papua. Iya. Tinggal dan lahir di Papua juga ya bahkan Iya. ya. Tapi mukanya Jawa. Benar. Jadi kalau saya lahir besarnya di Papua, darahnya keturunan suku Jawa. Tapi karena saya lahir besar di sana dan saya cinta banget sama Papua, bahkan kalau dulu waktu zaman kuliah saya dipanggil Papua bukan Mika, bukan Wahyu, tapi satu kontrakan itu kan kita kontrak sama teman-teman dari berbagai macam daerah ya, khususnya banyaknya sih dari Jawa Timur waktu itu. Ya mereka kalau manggil saya Papua. Oke, Gitu. jadi memang tinggal lahirnya di Papua. Tinggal lahirnya di Papua. Tapi sekarang udah menetap domisili Jogja ya? Ya, untuk sementara waktu di Jogja. Dan juga menjadi salah satu dosen pengajar juga ya Mas ya di Sekolah Tinggi Multimedia. Iya, jadi dosen freelance ya lebih tepatnya. Belum dosen tetap ya? belum dosen Siapa tahu tetap. setelah ini jadi dosen tetap. Amin, mudah-mudahan ya. Mungkin ada Bapak Kominfo dan lain-lain. Yang menonton videonya tolong diangkat Mas sebagai dosen tetap. 5 tahun loh ini ya. Terus juga as a filmmaker juga ya Mas ya? Filmmaker. Ya kalau aku sih bilangnya bukan ya kerennya itu ya filmmaker gitu. Kalau saya sih media film untuk saya curhat aja. Oh gitu. Oke, berarti ini gitu. Karya-karya curhatan semua. Ya bener nih karya-karya curhat. Jadi kalau curhat itu yang bener, jadi satu karya gitu loh. Bukan cuma di media sosial gitu ya. Tapi itu penting juga menghibur sih buat orang. Betul. Ada bahan untuk julid. Iya. Dan juga pernah menjadi kru di stasiun televisi di Jakarta juga ya, di mana aja? Mana aja ada banyak banget kayaknya. Sekitar 5 stasiun televisi ya. Enggak, yang saya tukang nonton di channel saya sih sebenarnya. Jadi waktu itu lulus 2000, sebenarnya lulus wisudanya 2014, tapi karena saya lebih cepat. Sombong nggak apa-apa ya. Biar jadi kalau orang berkarya juga bisa lulus cepat toh. Jadi saya lulus 2013. 14 awal, terus saya diterima di KPK TV. Di KPK TV kita bangun KPK itu dari nol banget ya, bangun KPK TV. Habis itu saya pindah ke Net TV di 2015. Akhirnya terus setelah dari Net TV saya kuliah lagi. Kuliah S2 ya di ISI ya? Di ISI Solo, Surakarta. Solo. Ngambil jurusan? Ini pinter banget ya, risetnya gila banget ya. Tim riset tuh senyum-senyum, makasih tim riset. Padahal sendiri ya, nggak apa biar rame. Banyak nanti ada di credit title tim risetnya. benar. Ngambilnya apa? Media rekam ya? Aku ngambilnya kalau diisi Jogja ya media rekam ya art, karena saya orangnya nggak artistik ya. Maksudnya lebih ke kelihatan dari mukanya. Benar. Saya ngambilnya media film dan televisi. Film berarti masih linear lah ya, dari masih sejalan dengan yang dari MMTC juga ya, dulu lulusan MMTC, terus bekerja di TV, terus sekarang melanjutkan S2, sudah lulus juga. Sudah lulus. Terus sekarang jadi dosen dan sebagai filmmaker. Iya, sekarang bikin generalnya filmmaker ya, karena kan nggak cuman
skrip juga, sutradara juga, director juga ya? Iya, lebih kedua itu sih. Jadi lebih ke scriptwriter dan director kayak gitu. Saya bisa ya karena saya nulis, ya udah saya direct sendiri. Lebih biar gajinya double. Iya, itu sih. Biar cepat nikah ya. Biar cepat punya rumah. Benar. Nah kemarin kan kita sempat ketemu sebelum syuting ini, kan aku nanya dulu nih Harusnya sama biar spontan riset aja. dulu. Oh, riset dulu. Benar. Kan harus riset dong, walaupun ini YouTube ya, tapi harus ada riset. Karena diajarin sama dosen saya ini harus riset dulu. Iya, dulu mahasiswanya ya. Jadi grogi dia. Salah loh cara nanyamu. Mohon maaf. Nah kemarin riset terus, kemarin kita udah ketemu, terus Mas Dika juga bilang, aku kayak besok mau ngomongin tentang sekolah deh gitu. Nah ini tuh sebenarnya seberapa penting arti sekolah buat Mas Mika sampai ini di video ini mau ngomongin tentang sekolah gitu. Kenapa penting? Karena menurut saya sekolah itu memang tidak menjamin kita sukses ya. Kan banyak yang bilang, wow Bu Susi nggak sekolah tapi jadi menteri SMP misalnya, atau yang lainnya bahkan. Iya, cuma kan sebagian besar memang juga banyak yang sekolah. Sekolah itu kan nggak hanya sekolah formal ya. Sekolah itu nggak harus di kelas-kelas tapi di tempat lain. Nah kebetulan, tapi di sekolah ini juga menurut saya adalah tempat yang kadang kita bisa pintar banget, kadang kita bisa down. Karena kebetulan saya dulu mungkin ada teman-teman SD saya yang dulu suka dibully-bully ya. Saya udah nggak sukses sih. Sama ya. Jadi korban bully. Sekolah itu tempat dulu pernah banyak yang bully saya kayak gitu. Jadi menganggap bahwa masa depannya nggak ada lah, karena memang saya nggak terlalu suka dengan pelajaran hafalan dan lain-lain kayak gitu. Jadi dari sekolah situ saya terlalu nakal mungkin ya dulu, nakal ya melebihi apapun ya, berantem ya, bolos ya, baca kelas 3 SD loh, bisa membacanya kelas 3 SD. Gila, aku kayaknya udah dari TK bisa baca kan aku smart banget. Oh, keren. Tapi gaji saya sekarang lebih tinggi ya. Diam saja, saya salah ngomong kayaknya. Jadi dulu di sekolah ada guru SMA yang bilang kan, karena kakak saya itu pintar ya, saya 5 saudara, jadi kakak-kakak saya itu semua pintar ya. Di sekolah di Biak itu saya lahir di Nabire tapi besar di Biak. Di Biak itu ada sekolah SMA Negeri 1 ya. SMA Negeri 1 dulu sekolahnya favorit banget kayak gitu. Sebenarnya gurunya buat motivasi sih juga. Jadi gurunya bilang waktu saya jadi saya naik kelas 1 ke kelas 2 itu percobaan. Kelas 2 itu ke kelas 3 percobaan. Ada loh kelas percobaan kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi naik percobaan karena absen tidak memenuhi ya. Terus naik percobaan, terus orang tua saya dipanggil, habis itu gurunya bilang, "Yakin nih anak ibu?" Terus saya bilang, "Wow, saya anak siapa ya?" kayak gitu ya. Akhirnya, ya ini anak saya. Padahal kakak saya itu semua ranking lumayan lah. Saya satu alma mater juga ya, sama jadi alma mater, kelihatan. dan semuanya IPA. Semuanya IPA. Saya yang IPS. Halo teman-teman IPS, jangan khawatir, IPS maju. Gitu ya. Udah kayak SMK aja. Iya, sudah kayak SMK ya. Nah terus gurunya bilang ya di dalam dia mencoba membuat seperti analogi yang simple tentang ayam. Ayam kan kalau bertelur nggak selamanya bagus tuh, ada yang busuk. Nah mungkin anak ibu yang terakhir ini busuk katanya. Wow, di situ nendang banget sih, kasihan ibu saya. Dan ya saya nakal dan lain-lain itu ibu saya nggak nangis, tapi waktu dipanggil di sekolah kaget aja sih dengan tingkah lakunya. Tapi beneran gurunya bilang kayak gitu? Beneran. Halo Ibu Guru yang sudah bikin saya kayak gini, makasih ya. Ibu Guru yang udah ngatain saya busuk, telur lagi gitu. kan lagunya. Telur ayam yang busuk ini udah jadi telur yang setengah matang, Mbak. Intinya dari situ saya akhirnya coba, ya udah saya harus berubah lah kayak gitu. Karena saya kuliah di Jogja, saya milih Jogja. Juga waktu itu juga belum sempat kuliah ya. Waktu itu juga kami di tempat kami itu hanya orang taunya cuma pendidikan ya, paling tidak tentara, polisi, kalau enggak tenaga kesehatan, lah ya, untuk pekerjaan-pekerjaan PNS itu bagus, tapi kita nggak punya pilihan banyak hal. Makanya ketika saya bekerja di salah satu stasiun radio waktu itu ya, saya juga punya radio dulu. Habis itu kasihan kamu masih muda, ada nih sekolah yang kayak gini. Oh masa ada sih? Saya tanyakan waktu itu, emang ada kakak? Bahasa cuma sekolah, cuma kuliah, bicara-bicara begini ada kan? Ada katanya di MMTIS. Ada sekolah yang bicara-bicara doang nih, karena sekolah menurut saya itu ya bosanin banget. Terlalu membosankan dengan pelajaran-pelajaran eksak kayak gitu ya. Iya, jadi ketika ini, akhirnya aku coba ke Jogja, saya ke Jogja, kuliah dia nyaman, akhirnya dan menurut saya pendidikan itu sangat penting ya untuk membangun satu bangsa, entah itu
ya paling tidak kita kalau dengan pendidikan kita ngerti banyak hal lah. Kayak gitu. Bahkan menurut saya nah di Papua juga jarang ada guru ya, jarang ada dulu ya. Kalau sekarang sudah banyak. Sekarang sudah banyak kok teman-teman Papua yang pintar-pintar, keren-keren tuh banyak banget. Kayak gitu. Jadi ya dengan sekolah, tetapi kita lihat juga sekolah itu menjadi tempat bully yang nomor 1 menurutku. Jadi bulinya itu ya nggak tanggung-tanggung. Ya kalau mental kita baik, kalau mental kita buruk kita bisa drop. Jadi buat Mas Menteri sih, sekarang kan Mas Menteri. Mas Nadiem. Ya benar ya. Ya menurutku banyaklah coba sih kita curhat-curhat sama orang-orang yang akhirnya nggak mau sekolah ya karena seperti itu dan harus hafalan, harus ranking, harus terus gini. Sih, aku tuh dulu waktu SD namanya keterampilan. Saya masih ingat betul terekam dalam ini. Saya kan orang susah ya dulu ya. Dulu bapak ibu nggak sekaya sekarang, walaupun sekarang juga nggak kaya ya. Jadi kita orang susah banget. Jadi dulu ada mata kuliah keterampilan, mata kuliah lagi apa? Mata pelajaran keterampilan. Kami disuruh buat tuh. Jadi buat kucing-kucingan dari saringan teh. Saringan teh itu untuk jadi mukanya. Badannya. Terus kita kasih mata kayak gitu. Nah, kebetulan karena saya lihat Bu saya kan tukang cendol tuh, bapak saya tukang cendol. Saya saringannya udah robek-robek. Daripada saya beli terus saya bikin keterampilan, yang ngapain nih? Jadi saya tuh udah ngambil yang dari bekas. Saya ngakalin dengan nutupin dengan kertas manila dan lain-lain. Habis itu saya lukis-lukis sendiri. Tahu-taunya dibuka tuh sama guru. Saringannya dibuka. Wah ini bekas nih, ngapain ngasih bekas kan? Kamu itu bla 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 buat nilai. Aku langsung, oh gini ya, kayak gitu. Jadi guru itu fatal ya ketika dia jadi tenaga pengajar itu bebannya itu tinggi banget. Maksudnya ini kan keterampilan. Ini saya sendiri ya, itu oknum guru, nggak semuanya guru. Guru itu bagus loh. Guru adalah benar-benar yang buat kita menjadi sekarang ini ya guru-guru saya hebat itu. Walaupun juga memang banyak hal yang ya seperti itu. Jadi menurut saya ya pendidikan itu penting banget. Jadi kalau mau sukses memang walaupun nggak ngejamin ya sekolah. Sekolah itu sih nomor 1 karena bapak saya ibu saya nggak sekolah. Sama sekali? Nggak sama sekali. Bapak saya cuma masuk SD kelas 1, habis itu karena nggak punya biaya dia keluar. Ibu saya buta huruf. Okay. Makanya dia pastikan bahwa ya udah anak-anaknya dia bilang dia nggak bisa ngasih warisan banyak. Terus saya bilang alasan doang hanya bisa ngasih ilmu kan. Ya akhirnya ya udah kita dapat banyak hal, kita disuruh sekolah tinggi-tinggi. Akhirnya ya keluarga kita semua ya sekolah lebih tinggi daripada bapak saya. Dan hal itu semua juga yang membuat Mas Mika menjadi dosen sekarang? Iya, itu juga termasuk. Jadi saya jadi tenaga pengajar yang kata orang galak gak sih? Cukup saya galak ya. Ingat zaman dulu rasanya aduh sebel banget nih sama cukup dosen galak 1. Ya. Tapi di situ saya maunya semua anak, semua mahasiswa itu punya kelebihan. Apapun betul. Itu punya kelebihan. Jadi saya coba gali kelebihannya. Yang saya tekankan adalah disiplinnya justru. Jadi bukan masalah nilainya bagus atau tidak. Kalau soal nilai, saya tipe kalau orang yang nggak terlalu pelit dengan nilai ya. Ya udah nilai untuk membantu mereka administrasi mereka nanti mau daftar CPNS, mau daftar apapun itu penting bagi teman-teman mahasiswa. Tapi bagaimana kita jadi tenaga pengajar yang disiplin, tapi juga gimana sih kita membuka mengarahkan apa yang mereka punya gitu loh. Jadi kalau kita kan harus dihadapkan misalnya broadcast harus semuanya ketika di menarita misalnya harus bisa kameramen, reporter, harus jadi presenter, nulis naskah dan lain-lain. Itu bagus hanya pengetahuan dan itu penting banget. Tapi di situ saya lihat oh ini mahasiswa ini cocoknya ini nih. Nah saya akan ngarahin ke sana. Oh mahasiswa ini cocoknya ini nih. Jadi nggak semuanya harus bisa benar, ya, karena kan ya bisa. Gila nih, manusia loh. Kalau semuanya bisa, saya bisa gunting rambut, kasihan loh tukang cukur yang lain. Kalau saya bisa hanya bikin masak-masak yang lain ya kasihan. Jadi ya kita semua kan punya potensi masing-masing gitu ya. Benar, pintar ya sekarang. Iya dong. Ini mahasiswa saya loh. Gara-gara ilmu saya karena thank you ya. Udah ngajar di MMC 5 tahun ya Mas Mika ya. Karena menurut saya itu hobi sih. Jadi itu bukan jadi pekerjaan tapi saya suka. Suka ngajar, suka sharing. Iya suka ngobrol aja, suka cerita karena menurut saya ketika saya dulu datang dari Biak ke Jogja, saya menemukan banyak orang baik di Jogja ya, bukan apapun orangnya, apapun beragam di Jogja, saya menemukan banyak orang baik di situ. Saya ngobrol mereka juga tidak pelit sama ilmu kayak gitu. Jadi ketika saya sudah dapat ilmu ya saya akan sharing sebanyak-banyaknya dengan siapapun itu, entah itu
dibayar, tidak dibayar ya. Jadi ya sudah sering, misalnya saya juga pernah jadi guru, walaupun udah jadi tenaga pengajar di MTC, saya jadi guru di SMK 7 Jogja misalnya. Saya jadi guru di sana karena anak-anaknya semangat pengen bikin film kayak gitu ya, kita kan belajar ya. Walaupun saya bilang udah, walaupun mungkin dalam tanda kutip juga kita waktu itu kita produksi, walaupun nggak ada dana kita patungan. Situ saya cuma mengajarkan teman-teman bahwa ketika kita mau mencapai sesuatu, yuk kita kalau bareng gotong royong bisa jadi. Semua akan tercapai juga. Benar, kayak gitu. Nah ini Mas Mika dari Papua. Aku kan belum pernah ke Papua, Mas Mika. Ya. Hidupku di Jawa-Jawa aja gitu, dari luar Jawa nggak pernah. Kelihatan ya. Mukanya kurang piknik ya. Nah, sedikit cerita mungkin kehidupan di Papua itu seperti apa sih gitu? Di Papua itu keren ya, keren banget. Yang paling penting adalah teman terbaik menurut saya adalah teman-teman Papua. Jadi ada namanya Kerry ya, namanya Nelson, namanya Otniel, semua nih teman-temanku ya. Dari kita nakal-nakal bareng waktu kecil itu sangat apa ya, berkesan dan saya sampai sekarang. Dan teman-teman Papua itu kalau sudah benar-benar sudah berteman ya, entah baru kenal, baru apa, itu kalau udah jadi anggap saudara ya saudara banget. Itu yang saya suka dari teman-teman Papua, dan saya paling suka adalah tidak basa-basi, tidak diam-diam kayak gitu. Kan ada betul nih ya, nggak tahu lah, bukannya mau ngomongin suku apapun, tapi ada juga nih orang-orang yang menem, yang ngomongin bang kalau Papua tidak. Saya tidak suka, ya sudah bilang, "Pun tidak boleh begitu, saya tidak suka bla bla bla." Akhirnya di situ saya diajarkan untuk jujur kepada diri sendiri dan orang lain ya, dari teman-teman Papua. Habis itu di Papua alamnya keren ya. Kalau alamnya sudah luar biasa sih, teman-teman tahu. Tapi jujur ya, di Papua memang tidak tertinggal. Di Papua udah banyak mall, di Jayapura dan lain-lain. Tetapi tingkat kesenjangan itu ada. Jadi dulu gini, ini waktu versi saya ya, mungkin teman versi yang lain mungkin enggak kayak gitu. Tapi ini versi saya, dan banyak hal teman-teman saya juga bisa menceritakan itu kayak gitu. Jadi saya dulu waktu itu kan susah, bapak saya merantau nih, ya dari Pulau Jawa ke Pulau Papua untuk anaknya biar lebih sukses, biar lebih sekolah lah ibaratnya kayak gitu. Nah, ketika merantau di situ kami sudah miskin, kontrakan selalu pindah-pindah ya, bayar sekolah selalu bilang besok lagi kayak gitu. Tapi di situ saya jadi bos juga kepada teman-teman Papua yang asli di situ, teman-teman saya yang asli situ, yang tinggal di situ. Kita dulu tinggal di belakang Patina, teman-teman Blakpat gitu, itu salah satu Blakpat tuh belakang Patina. Iya, ini singkatan Blakpat, belakang Patina dalam kayak gitu ya. Jadi kita di situ itu kompleks padat banget. Habis itu bisa dibilang karena terlalu padat juga secara daerah ya, kayak tempat-tempat yang pada umumnya ya. Saya juga kalau ngomongnya juga nggak tega, tapi yang saya bilang waktu tempat tinggal saya agak sedikit tertinggal dulu daripada tempat-tempat yang lain. Nah, itu ada teman saya dulu, mereka sudah susah. Kalau mereka bilang, Mika sini dulu, kenapa? Kau ambil cabai kah, ambil teh kah, daun teh? Kalau mereka bilang daun teh, buat apa? Udah ambil saja. Ya sudah, saya ambil cabai, kan nama saya penjual, jadi ada tuh cabai bakwan yang udah dapat. Habis itu teh mereka putar, terus mereka taruh dalam nasi, terus mereka makan. Teh sama cabai? Iya, teh sama cabai dan nasi itu lauknya. Itu saya di situ yang ketika saya udah besar baru saya ngerasain bahwa sebegitu hebatnya teman-teman dengan kekayaan alam, tetapi kesenjangan sosialnya memang masih banyak. Dan ketika saya pergi ke Papua juga, ya dulu saya sempat bikin iklan punyanya Kominfo di Trans. Ya sekarang sudah agak berubah ya, Tetapi memang masih tercapai, jangankan di Papua, kita kalau nonton film Turah ya, jadi settingnya Turah di desa di Tegal, itu aja akses listrik dan lain-lain. Memang ini PR banget nih, tapi bukannya nggak mungkin kayak gitu, untuk kita bareng-bareng kayak gitu. Jadi di situ saya lihat bahwa teman-teman Papua nih di sisi yang lain masih banyak kesenjangan, itu masih tinggi banget kayak gitu. Itu yang akhirnya aku mengingat. Tapi di situ saya lihat kejujuran dari teman-teman, walaupun di Papua kayak gitu tidak pernah mau minta-minta di jalan. Yes. Ya kalau di sini kan orang minta-minta, pura-pura kaki patah ya, pura-pura tangan patah kayak gitu, tahu-tahu kaya misalnya. Di Papua nggak ada sama sekali kayak gitu. Di Papua nggak ada orang minta di lampu merah, wah minta makan, nggak ada. Kerja, hari ini kerja, nyari uang harus kerja. Entah itu nanti, waktu itu saya sampai jualan koran juga sama teman-teman saya dulu, sama teman komplek, kita jualan koran untuk hanya buat main PS, hanya untuk buat beli layang-layang kayak gitu. Karena kalau minta orang tua juga takut kan.
Akhirnya gitu, dan di Papua tidak ada yang minta-minta. Mau siapapun itu saya bisa jamin bahwa tidak di lampu merah itu tidak ada ya, khusus di Biak, waktu di Nabire. Saya juga waktu itu pergi ke Jayapura juga tidak ada kayaknya tidak ada yang minta-minta untuk di pinggir jalan habis itu minta kayak gitu, tidak ada. Itu yang saya salut dari teman-teman Papua yang begitu sangat jujur ya, sangat polos, sangat benar-benar kuat dalam menghadapi masalah apapun kayak gitu. Nah itu sih, jadi kalau orang nanya cita-cita saya apa ya, saya pengen bikin film di Papua yang benar-benar jujur, menghadirkan teman-teman Papua yang benar-benar real, dan ya udah, ya kami memang kalau kami kekurangan, iya kayak gitu. Masih banyak di daerah-daerah pelosok Papua tentang guru, tentang kesehatan. Tapi kami sudah siap untuk maju, dan teman-teman Papua pintar-pintar loh. Yes. Pintar-pintar sekali loh. Sekarang juga kemarin ada yang jadi staf khusus. Staf khusus ya. Itu udah S3 juga tuh ya, di luar negeri lagi kan, ya kan. Sudah ada anak Papua yang jadi dosen di Jogja kan. Ngomongin dia sendiri. Misalnya kayak gitu. Jadi banyak banget teman-teman Papua itu mungkin dari sebagian kecil yang kita tahu, belum lagi yang memang yang kita udah luar biasa ya. Yang luar biasa yang belum terekspos saja gitu kan. Benar, karena butuh ekspos sih. Ya. Dan Papua itu kemarin saya juga ikut program Jendela Papua ya. Jendela Papua itu tentang sutradara-sutradara yang lahir besar di Papua, asli Papua, yang mengerti tentang persoalan Papua. Di situ pada saat saya ikut sayembara itu, namanya sayembara itu, ternyata 300 lebih loh yang daftar. Wow, dan itu ternyata asli orang Papua iya, ya. Benar, yang lahir besar di sana kan. Jadi wow, gila, talentanya luar biasa bagus tuh kan. Jadi wah, ternyata kalau zaman dulu saya belum ada, sekarang sudah banyak tuh cita-cita jadi sutradara, cita-cita jadi pembuat film, misalnya kayak gitu. Dari hal kecil kayak gitu sih. Sudah terlihat bahwa dan kami ada berempat akhirnya. Kami berempat akhirnya terpilih, itu ada saya, terus ada Kakak Grace, Kakak Theo itu rapper ya. Wah, kalau di YouTube juga udah booming tuh Kakak Theo. Terus ada Kakak Aim Murde itu juga dosen di Uncen, IKJ juga. Anak dance. Jadi memang potensi-potensi Papua itu keren-keren sih. Dan itu sudah mulai berjalan juga yang Jendela Papuanya? Iya, sudah mulai berjalan. Jadi kita ada mentornya, ada Mbak Levina, Mas Ivan kayak gitu. Kemarin kan jurinya ada Mbak Lasja. Jadi memang orang-orang yang memang kompeten dan sudah jago-jagonya di film. Untuk genrenya apa Mas kalau buat Jendela Papua itu? Banyak sih. Kemarin juga ada beberapa banyak. Kalau saya pribadi sih drama sih. Oke, berarti fiksi ya maksudnya? Iya, fiksi. Tapi memang orang-orangnya untuk talent-talentnya dari sana Papua dong. Ya? Iya dong, kan bikinnya cerita film tentang Papua kayak gitu. Jadi ya film-filmnya dari sana, juga nanti kita juga ajak teman-teman yang di sana untuk kita bareng-bareng bikin sebuah seru film sekalian pulang kampung. Iya, betul. Saya gara-gara corona nggak pulang-pulang, sama mahal tiketnya. Tapi udah dibuka belum sih? Kalau kemarin katanya ISIS sudah ditutup ya kan? Sampai kargo aja tuh susah banget. Benar, bapak saya aja masih terdampar tuh di Solo ya. Bapak saya pas ke Solo mau balik ke Papua susah. Kayak gitu, mahal tiketnya. Jadi tenaga pengajar itu harus benar-benar kreatif, jaga mood, kayak gitu. Karena kita harus benar-benar ngasih materi yang bisa berulang-ulang. Kalau bagi waktunya memang cukup padat, tapi karena senang. Tapi yang paling penting saya ngasih 3-4 jam untuk saya senang-senang dulu tuh dalam 24 jam dulu. Karena kita komitmen untuk kerja, tapi kalau ketika kita komitmen untuk berpasangan, walaupun hanya pacar, ya kita tetap harus menjaga komitmen itu. Yeah.